Ini tentang fokus penuntasan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia yang masih menjadi sorotan semua pihak. Seiring peringatan Hari Ibu yang diadakan setiap tanggal 22 Desember, tidak hanya merayakan peran dan juga keberadaan ibu dalam kehidupan, tetapi juga mengenang sejarah panjang perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Gerakan ini yang bermula pada awal abad ke-20 mencapai puncaknya melalui Kongres Perempuan Indonesia atau KPI pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. KPI melahirkan 5 keputusan penting, yaitu pendidikan perempuan, kepanduan putri, mencegah perkawinan anak, rekomendasi untuk memperbanyak sekolah perempuan, dan menghindari talak atau perceraian yang dilakukan secara longgar. Semangat perjuangan KPI ini terus berlanjut hingga saat ini, terutama dalam advokasi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk melawan kawin paksa dan juga perkawinan anak. Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menegaskan bahwa perjuangan gerakan perempuan tetap konsisten dalam memperjuangkan akses pendidikan yang setara, mencegah perkawinan paksa dan juga terutama perkawinan anak. Permasalahan ini diangkat ke tingkat kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disingkat UU TPKS. UU TPKS memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Dari pelecehan seksual hingga pemerkosaan, undang-undang ini mencakup sejumlah tindakan kejam yang telah menghantui perempuan dan juga anak. Komnas Perempuan menekankan bahwa konstruksi budaya patriarki yang turun-temurun masih menjadi akar masalah, mengakibatkan subordinasi, marginalisasi, kriminalisasi, dan juga kekerasan, termasuk kekerasan di berbagai ranah. Menurut data terbaru Komnas Perempuan, terdapat 4.322 kasus pengaduan dengan 3.442 diantaranya terkait kekerasan berbasis gender. Dari jumlah ini, 40% melibatkan kekerasan psikis, 29% kekerasan seksual, 19% kekerasan fisik, dan 12% kekerasan ekonomi. Tren peningkatan pengaduan ini langsung juga mencerminkan adanya kemajuan dalam infrastruktur lembaga konseling yang mendukung pemulihan bagi para korban. Meskipun ada penurunan dalam dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur 19 tahun dalam 3 tahun terakhir, namun persoalan perkawinan anak masih menjadi isu yang mendesak. Sebab jumlah dispensasi menikah masih tinggi dan mencapai puncak pada tahun 2020 dengan 64.211 kasus. Keterlibatan anak perempuan dalam perkawinan yang diikuti dengan kehamilan yang tidak diinginkan menjadi perhatian utama. Hal ini juga menjadi perhatian dari pengacara perempuan dan anak di Kota Jayapura, Provinsi Papua yang bernama Hulda Aleda Buara. Ia menilai hal ini harus dihentikan sebab dapat menciptakan lingkungan yang aman tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab anak sebagai masa depan bangsa Indonesia dan Papua pada khususnya harus terlepas dari lingkaran ini dan dirinya berkomitmen untuk berjuang mencegah kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap mereka. Jadi kekerasan apapun tidak boleh terjadi dan dialami oleh anak. Tadi saya bilang anak ini masa depan bangsa. Bagaimana kita jaga dia, kita didik dia, tidak boleh dia alami yang namanya kekerasan. Supaya dia tumbuh jadi anak yang baik dan dia lihat dia punya masa depan itu seperti apa. Maka kita bisa sebut dia ini anak penerus bangsa. Karena tidak mengalami yang namanya kekerasan. Sedini mungkin kita harus hindari yang namanya kekerasan terhadap anak. Kekhawatiran Hulda terhadap kurangnya fasilitas bermain untuk anak-anak di ruang publik mengarahkan dirinya untuk terus bersuara. Visinya mencakup dukungan terhadap fasilitas bermain dan menciptakan lingkungan yang aman, memastikan bahwa anak-anak di Kota Jayapura dapat tumbuh dalam suasana yang positif. Itu melihat anak-anak yang bermain di mana tidak ada fasilitas untuk orang bermain. Terus anak-anak ini tidak ramah, banyak melakukan kekerasan di mana-mana. Jadi saya berharap bahwa kota ini bisa kita wujudkan menjadi kota ramah anak. Anaknya bisa terima dia ada di kota ini, kota yang ramah terhadap anak-anak, bisa menerima mereka. Memperkerjakan anak pada usia yang sangat muda juga menjadi perhatian utama Hulda. Ia menegaskan bahwa praktik memperkerjakan anak di bawah umur harus dihentikan dan anak harus diarahkan menuju pendidikan yang baik. Jadi saya rasa mempekerjakan anak di bawah umur ini harus stop. Anak-anak tidak boleh dipekerjakan dari mereka dewasa, mereka juga akan kerja. Jadi di waktu mereka sekolah, mari kita arahkan mereka untuk sekolah dengan baik. Siapapun dia tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Hulda membawa misi untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakannya dan memastikan bahwa anak-anak dan juga perempuan dapat memiliki masa depan yang cerah dan kontribusi positif bagi masyarakat.
berasal dari pengalamannya sebagai pengacara yang banyak menangani kasus perempuan dan anak. Hal inilah yang memotivasi Hulda untuk terlibat dalam dunia politik. Sebagai perempuan Papua, dia percaya bahwa perempuan harus memiliki peran aktif dalam dunia politik untuk menjadi penentu kebijakan yang berpihak pada anak dan perempuan di tanah Papua. Dan ia bertekad menjadi suara bagi perempuan dan juga anak-anak yang selama ini menjadi korban. Saya mendorong secara pribadi untuk perempuan-perempuan di luar sana. Perempuan-perempuan itu sebenarnya perempuan-perempuan hebat. Mereka punya potensi untuk ada di sana. Tinggal orang-orang di sekitar mereka yang mendukung mereka untuk maju. Saat ada dukungan, saya rasa mereka akan berdiri di kaki mereka sendiri dan berjuang dan berpolitik. Dikatakan jika ia diberikan kesempatan menjadi suara rakyat di legislatif, dirinya akan mendorong perubahan kebijakan terhadap aturan adat untuk menyelesaikan kasus kekerasan secara efektif. Sebab kerjasama antara adat dan pemerintah menjadi kunci dan juga Hulda menekankan bahwa tindakan kekerasan harus dihukum dengan solusi yang tepat melalui sistem hukum. Menyelesaikan kasus-kasus perempuan dan anak secara khusus. Kebijakan ini harus dimulai dari kebijakan terhadap aturan-aturan adat, karena banyak persoalan terhadap perempuan dan anak ini selesai di sana. Bagaimana itu diperkuat? Adat juga harus bekerja sama dengan pemerintah supaya setiap kasus kekerasan yang terjadi harus diselesaikan di sana. Walaupun tidak ada penyelesaian di sana, adat harus menyerahkan ke pihak berwajib supaya itu diselesaikan secara hukum. Kalau menurut saya dengan visi dan misi yang kuat, Hulda Buara tidak hanya bermimpi tetapi berkomitmen nyata untuk membentuk masa depan yang lebih aman, berdaya bagi generasi mendatang di Kota Jayapura. Kesadaran akan akar masalah, dukungan terhadap regulasi yang ada, dan peran aktif dalam menciptakan perubahan menjadi langkah-langkah kunci menuju akhir kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Jayapura di bawah komitmen Hulda dan dukungan komunitasnya memiliki potensi untuk menjadi contoh kota yang aman, adil, dan mendukung pertumbuhan positif bagi semua warganya. Kalau menurut kamu bagaimana?